Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dalam video ini, yuk kita akan membahas anatomi fisiologi tentang reproduksi pada wanita. Nah, untuk itu kita tahu dulu nih definisinya. Apa sih itu anatomi fisiologi? Sistem reproduksi pada manusia, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu rangkaian dan interaksi organ dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ada genitalia internal dan genitalia eksternal. Genitalia internal merupakan alat genitalia wanita yang dapat dilihat dari luar bila wanita dalam posisi litotomi. Fungsi utamanya sebagai alat senggama koitus. Bagian-bagiannya mons veneris, labia mayora, minora, klitoris, vulva, vestibulum, hymen, dan introitus vagina. Genitalia eksternal merupakan alat genitalia yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu yang terdiri atas vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium atau yang disebut dengan indung telur. Kita simak gambar di atas itu merupakan genitalia internal, yang mana bagian-bagiannya ada vagina, tempat spermatozoa ditumpahkan, dan jalannya janin keluar. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang berhubung ke vagina. Fungsinya adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Ketiga, ada uterus, berbentuk seperti buah alpukat. Dindingnya terdiri dari otot polos. Uterus berukuran panjang 7-7,5 cm, lebar 5,25 cm, tebalnya 2,5 cm, dan tebal dinding rahim uterus 1,25 cm. Secara fisiologis, uterus dalam keadaan antreversio, fleksi, serviks ke depan dan membentuk sudut dengan vagina. Demikian juga korpus uteri ke depan dan membentuk sudut dengan serviks uteri. Uterus terdiri atas 3, yaitu endometrium, meometrium, dan perimetrium. Kemudian ada bagian tuba fallopi nih di sampingnya uterus, merupakan organ tubulo-muskuler dengan panjang sekitar 12 cm dan diameternya antara 3-8 mm. Tuba fallopi terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian pars interstitialis, pars isthmica tubae, pars ampullaris tubae, dan yang terakhir adalah pars infundibulo tubae. Bagian yang kelima ada ovarium atau disebut dengan indung telur, berbentuk oval dan terletak pada dinding panggul bagian lateral yang disebut fossa ovarium. Ovarium terletak di kiri dan kanan. Fungsi ovarium mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen dan mengeluarkan telur tiap bulan. Lanjut, ada genitalia eksternal. Genitalia eksternal merupakan bagian luar dari reproduksi wanita. Pertama, bagian mons veneris, disebut juga gunung Venus, menonjol ke bagian depan, menutupi tulang kemaluan dan ditutupi oleh rambut kemaluan. Kedua, labia mayora, bentuknya lonjong, menjurus ke bawah dan bersatu di bagian bawah. Bagian luar labia mayora terdiri dari kulit berambut, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat. Bagian dalamnya tidak berambut dan mengandung kelenjar lemak. Bagian ini mengandung banyak ujung saraf sehingga sensitif saat melakukan hubungan seks. Ketiga, labia minora merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayora
Bagian depannya mengelilingi klitoris. Kedua labia ini mempunyai pembuluh darah sehingga bisa menjadi besar saat keinginan seks bertambah. Labia ini analog dengan kulit skrotum pria. Dan yang keempat, ada vulva. Bagian yang lonjong di sebelah dalam labia minora. Di vulva 1-5 cm di bawah klitoris terdapat orifisium uretra eksterna dan turun ke bawahnya terdapat skin. Lebih ke bawah lagi dekat fossa naviculare terdapat muara kelenjar Bartolini yang menghasilkan sekret pelicin saat melakukan senggogama. Bagian kelima ada klitoris, merupakan bagian yang erektil seperti penis pada pria, mengandung banyak pembuluh darah dan saraf sehingga sangat sensitif saat berhubungan seks. Kita lihat gambar di atas itu ada lubang kecil, nah itu merupakan bagian dari klitoris, teman-teman. Kemudian bagian keenam ada vestibulum. Bagian kelamin ini dibatasi oleh kedua labia kanan kiri dan bagian atas oleh klitoris. Serta bagian belakang pertemuan labia minora pada bagian vestibulum terdapat muara vagina atau liang senggogama, saluran kencing, kelenjar Bartolini dan kelenjar Skene. Bagian ketujuh ada himen selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina luar. Pada umumnya, himen berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah, menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium, lapisan dalam rahim. Nah, ada 4 tuh gambar himen selaput tipis ya teman-teman, bisa dilihat dari robekannya mengecil hingga membesar. Pada saat hubungan seks pertama, himen akan robek dan mengeluarkan darah. Setelah melahirkan pula, himen merupakan tumbuhan kecil yang disebut furuncul vertiformis. Bagian 8 ada introitus vagina, merupakan pintu masuk vagina yang ditutupi oleh selaput darah. Sampai di sini dulu ya video kita. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching.